Assalamualaikum, terima kasih masih setia yang mau nonton aja sih gitu ya. Ini review exercise untuk interpolation. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa interpolation itu kita punya 4 metode dan itu kan ada 4 cara juga gitu ya. Ada yang pertama direct, yang kedua Newton, yang ketiga Lagrange, yang keempat spline gitu ya. Cuman untuk yang di sini yang direct saya skip karena kita terlalu banyak gitu ya, terlalu sering kita menggunakan polinom. Dari sistem linear pun kita sudah menggunakan polinom, dan kemarin saya lihat kuisnya rata-rata sudah paham gitu ya. Tapi meskipun masih ada yang salah juga sih, bingung antara polinom sama Newton, nggak jadi masalah gitu ya. Nah, ya masalah sih ke nilai kalian gitu ya. Tapi makanya di sini saya ini gitu ya, pengen review gitu ya, berapa sih nilainya, cocok nggak sama nggak yang dikerjain saya sama hasilnya Bu Fitri gitu ya. Semoga kalian masih ingat gitu ya, ini adalah tabel kita yang jatuh droplet itu, dan ini untuk Newton kalian nyari yang first, second, third, fourth dan sebagainya, kemudian membuktikan, kemudian cari berapa sih distance atau jaraknya, dan yang terakhir adalah akselerasinya gitu kan. Nah, lagi-lagi gitu ya, karena saya males nulis lagi karena sebenarnya saya sudah nulis gitu ya, maka saya tinggal import saja gitu ya. Oh salah gitu ya, saya klik sorry. Nah gitu ya. Nah di sini kan kok linear, second, third itu kan udah sering gitu ya. Nah saya di sini ngambil yang fourth order gitu ya. Berarti kan kalau fourth order warnanya merah aja, semoga ini bisa kebaca meskipun agak blur karena ini hasil scanan gitu ya. Ini adalah fourth order, berarti kita butuh 5 titik yang digunakan. That's why di sini ada T0, T1, T2, T3, T4 dan T4 gitu ya. Jadi N-nya sama dengan 5 gitu ya, titiknya 5. Ini masih sama kayak yang di tabel gitu ya. Semoga masih ingat bahwa yang kita cari berarti kalau ada 5 titik adalah ada 4A gitu ya. Dan di sini dari A0 gitu ya, A1, A2, A3 dan A4 gitu ya. Karena Newton berarti kita pakai selisih terbagi gitu ya. Nah, enaknya adalah A0 sama dengan fungsi dari T0 itu sendiri, berarti 227,04 gitu ya. Udah ketemu untuk A0 gitu ya. Nah, untuk A1 berarti beda bracketnya gitu ya. Dan ini meter banget gitu ya. Kalau kalian pakai yang round pasti akan saya salahkan karena round sama bracket punya arti yang berbeda gitu ya. Setelah T1 dikurangi T0 hasilnya seperti ini gitu ya. Dan saya sarankan kalian ngikutin seperti ini ya, karena ternyata waktu kemarin saya sempat koreksi beberapa, itu ada yang kebalik gitu, meskipun nggak tahu gitu ya beneran nilainya sesuai atau tidak gitu ya, tapi nilainya emang sama, tapi pemilihan titiknya itu ngaco gitu. Ada yang T1 jadi T2, T2 jadi T1 gitu ya. Saya nggak ngerti gitu ya, padahal saya selalu berusaha lagi-lagi karena saya INFJ gitu ya, jadi saya itu selalu sesuai dengan urutan gitu ya. Jadinya kenapa bisa tiba-tiba melenceng gitu ya, padahal saya udah ngajarinnya seingat saya itu sesuai dengan urutan gitu ya. Jadi kalau emang T0 nya itu yang paling rendah, T1 nya makin tinggi gitu ya, nggak yang loncat-loncat kayak gitu. Dan saya harapnya kalian juga seperti itu gitu ya. Itu mudahkan saya ngoreksi dan mudahkan juga untuk tahu gitu ya alur berpikirnya. Nah misalnya ini untuk A1 berarti kan V bracket T1 sama T0 gitu ya, masih sama gitu ya, berarti seperti ini VT1 kurangi VT0 dibagi T1 dikurangi T0 gitu ya, masukkan nilainya gitu ya, lagi-lagi tulis semuanya gitu ya. Meskipun kan tadi dibilangnya adalah dua angka gitu ya, dua floating number gitu ya, cuman tulis dulu baru nanti ini kira-kira 27,15 kalau dia dibuatkan menjadi dua angka di belakang koma. Begitupun dengan A2, berarti kita butuh T2, T1 dan T0 gitu ya. Setelah diselesaikan gitu ya, nilainya adalah 0,7532. Kemudian kalau dibulatkan jadi 0,75 gitu ya. Jangan lupa tanda ininya gitu ya. Kemudian A3 juga seperti itu, bahwa A3 adalah V3 T2 T1 dikurangi V T2 T1 T0 gitu ya, dikurangi T3 dikurangi T0 gitu ya. Nah ini kan kita sudah punya gitu ya, ini kita sudah punya yakni ini gitu ya, kita bisa langsung substitusikan, nggak masalah gitu ya, langsung nilainya. Dan saya sarankan itu adalah nilai sebelum dibulatkan, bukan nilai yang sudah dibulatkan. Berarti kita tinggal punya PR-nya ada di sini gitu ya.
karena ini kan kita juga sudah punya gitu ya. T2 dikurangi T1 sudah punya, yaitu nilainya adalah ini gitu kan. Nah makanya harus jelas gitu ya, biar saya ngoreksinya juga enak gitu ya, jadi nggak usah dua kali gitu ya, tinggal langsung di sini gitu ya. Berarti kita cuman pengen tahu yang ini doang nih, belum gitu ya. That's why di sini untuk ini gitu ya, ini adalah yang ini gitu ya, hasilnya adalah 34,248. Baru deh 34,248 dimasukkan lagi, dikurangi nilai yang ini gitu ya, dibagi 7,5 karena selisih dari T3 dikurangi T1, kemudian dikurangi sama nilai hasil dari ini gitu ya, bracket T2, T1 sama T0 gitu ya. Hasilnya adalah sepanjang ini gitu ya. Kalau kalian mau sederhanakan enggak apa-apa gitu ya, tapi harus ditulis ininya. Misal seperti ini gitu ya. Minus 0,25. Begitu pula dengan T4 gitu ya. Jadi nggak usah panjang gitu ya. Kalau kalian sudah punya history calculation ya gitu ya, bisa kok dipakai itu aja, di recall nanti tinggal kasih panah gitu ya. Insya Allah saya juga nggak males kok untuk baca gitu ya. Nah misal kayak gini gitu ya, ini kan kita sudah punya gitu ya, makanya di sini saya centang. Karena apa? Karena kita sudah punya gitu ya nilai ini gitu ya. Nah kemudian T3, T2, T1 kita juga sudah punya gitu ya, ini gitu ya, yang berarti adalah ini gitu ya. Makanya ditulis semua gitu ya, biar enak, nggak usah nulis lagi gitu ya. Berarti PR kita adalah ini gitu ya, kita tidak punya ini. Nah makanya di sini saya tuliskan di sini ya, bracket T4, T3, T2 itu adalah T4 dikurangi T3 gitu ya. Nah T3 sama T2 kita juga sudah punya gitu ya, ini gitu ya. Makanya dia langsung muncul di sini gitu ya. Enak kalau sudah punya, karena ini sebenarnya mudah kalau mau dibikin programnya, tinggal recall doang gitu ya. Berarti kan kita tinggal ngitung ininya gitu ya, udah deh jadinya ini gitu ya, bagi 10 nilai akhirnya adalah ini tidak saya bulatkan. Karena apa? Karena di sini nanti akan disubstitusikan ke sini gitu ya. Berarti kan sudah punya semuanya gitu ya, ini punya gitu ya, ini juga punya gitu ya, dibagi 20 udah hasilnya ini gitu ya, baru dibulatkan jadi 1,3 gitu ya, 0,13 gitu ya. Nah kalian kan disuruh nyari berapa sih VT16 nya gitu ya, berapa sih kecepatannya ketika 16 gitu ya. Nah ketika 16 kan berarti masih inget kan ini persamaan umumnya untuk Newton ketika 5 titik gitu ya, ketika 5 titik gitu ya. Masukkan tuh nilainya, A0 nya berapa, A1 nya berapa, T dikurangi 10, A2 nya berapa, A3 nya berapa gitu ya. A3 kan ini, kemudian A4 nya gitu ya. Udah baru nanti dimasukkan gitu ya, T nya disubstitusi menjadi 16 gitu ya. Ini langsung aja saya tulis gitu ya, 16 kurangi 10 6, 61 min 4 gitu ya, itu adalah pengurangannya, hasilnya adalah ini gitu ya, 461,22 gitu ya. Kalau kalian disuruh fx nya ya berarti kalian harus menjabarkan ini semua gitu ya, harus menjabarkan menjadi bentuk yang T pangkat 3, T pangkat 2 gitu ya. Nggak bisa kalau cuman gini aja gitu ya, ini belum selesai berarti. Karena sekarang kita nggak disuruh integralin atau misal untuk nurunin gitu ya, nggak masalah, kayak gini dulu gitu ya. Nah ini yang A gitu ya, bagaimana sih bentuknya kalau first, second, third sama fourth gitu ya. Ini yang fourth gitu ya. Dan ingat bahwa persamaan ini hanya bisa untuk T batas 10 sampai 30. Nah untuk yang B nya gitu ya, untuk yang B nya udah ganti lagi ya. Berarti kalau kayak gini sudah kan gitu ya. Berarti kalau yang B itu apa sih? Saya ini dulu deh, geser dulu gitu ya. Yang B itu apa? Sorry ya, coret-coretnya jadi banyak. Oh, buktikan bahwa Newton itu memiliki ekspresi yang sama gitu ya, ekspresi yang sama gitu ya. Berarti kita butuh ekspor lagi gitu ya. Oke, ekspresi sudah bikin, semoga yang ini oke gitu ya, ini masih yang sama gitu ya. Oke gitu ya. Nah kayaknya bukan ini deh, sorry. Oh iya benar ya itu.
gitu ya. Nah, kan kalian disuruh proof kan yang B itu ya. Yang B itu adalah buktikan gitu ya. Buktikan kalau Newton itu memiliki ekspresi yang sama dengan direct gitu ya. Nah, misalnya di sini saya nggak ngambil yang jauh-jauh, saya ngambil aja yang orde pertama, orde 1 gitu ya. Ini adalah yang direct method gitu ya. Direct method itu persamaannya adalah seperti ini. Kalian tahu kan bahwa A0, A1 gitu ya. Tinggal dikurang-kurangin aja. Oh, ini untuk Newton. Sorry. Ini untuk Newton gitu ya. Ini bracket gitu ya. Ini ekspresinya kan kayak gini. Nah, untuk direct method saya tulis juga yang satu gitu ya. Kalau direct method semoga masih ingat gitu ya. A0 tambah A01 A1T 1 ini VT2 A0 tambah A1 kali T2 gitu ya. Kemudian jadikan Gauss gitu ya. Kemudian diselesaikan sama, berarti kita harus mengeliminasi supaya dia jadi 0 gitu ya. Pivotnya berarti 1 kali 1 berarti tinggal aja R2 dikurangi R1 gitu ya. Nah, ini kan tinggal 1,15 kan yang ini R2 dikurangi R1 gitu kan. 120 ini gitu ya. Akhirnya jadinya ini gitu ya. Nah, kalau kayak ini gampang. A1-nya segini, A0-nya segini. Ternyata sama gitu ya. Sama dengan ini gitu ya. A0-nya beda sih gitu ya. Nilai A0 sama A1-nya beda gitu ya. Beda, tapi ketika dia dimasukkan ke dalam persamaan gitu ya. Persamaannya itu jadinya sama gitu ya. Seperti ini gitu ya. Karena kan kalau ini kan persamaannya gini, kemudian ini dikalikan sama T, kemudian dikalikan sama 15 gitu ya. Ini kan yang bikin beda gitu ya. A0 sama A1 emang beda gitu ya, tapi ketika jadi persamaan sama gitu ya. Itulah kenapa direct sama dengan Newton gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu suruh mencari distance-nya antara T ke-16 sama T ke-11 untuk third order gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan juga third order, berarti kita butuh titik 4 gitu ya. 4 titik gitu ya. Ini adalah 4 titik itu gitu ya. Dan kemudian saya masukkan ke dalam persamaan gitu ya. Gaussian langsung aja gitu ya. Ini adalah Gaussian yang pertama, kemudian ini eliminasi pertama gitu ya. Eliminasi pertama berarti adalah pivotnya ini gitu ya. Berarti kan 15 per salah gitu ya, ini gitu ya pivotnya. Ini masih gampang sih gitu ya, karena satu-satu berarti kan tinggal aja untuk mendapatkan ini gitu ya, untuk mendapatkan R2 nya itu adalah berarti R2 dikurangi R1 gitu ya. Berarti kan ini gitu ya, 10 ya benar gitu ya, 10 15 115 kan tinggal dikurangi doang gitu ya. 15 kurangi 10 5, 225 kurangi 100 ini gitu ya. Semuanya juga kayak gitu, itu gampang karena ini masih satu gitu ya. Udah deh, ini sudah 00 gitu ya. Baru nanti untuk yang kedua, eliminasi yang kedua, berarti eliminasi yang kedua gitu ya, kita pakai yang pivot ini gitu ya, 5 per 10 gitu ya, untuk menghilangkan gitu ya, untuk menghilangkan nilai nolnya. Sorry, gini ya, berarti kan udah nih, berarti kan ini 10 kali ini gitu ya. 10 bagi 5 berarti 2, berarti 2 dikali, berarti untuk supaya jadi 0 gitu ya, berarti R3 dikurangi R2 kali 2 gitu ya. Nah, makanya di sini jadinya 7.290 yang which is itu adalah R3 gitu ya. Jangan pakai ini ya. Itu which is adalah R3, kemudian dikurangi sama R1 kali 2 gitu ya. 250 ini gitu ya. Nah, hasilnya saya langsung masukkan ke sini gitu ya. Nah, kemudian pun dengan yang ini gitu ya. Untuk titik ini berarti ini pivotnya 12,5 dibagi 5 yaitu 2,5 gitu ya. Berarti di sini adalah R4 dikurangi 2,5 kali R2 gitu ya. Makanya di sini adalah ada 406,25 itu adalah ini gitu ya. Ini dikurangi R keduanya kali 2,5 gitu ya. Nilainya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian kita butuh satu kali eliminasi lagi gitu ya, yang berarti sekarang untuk mendapatkan ini gitu ya, kita butuh mengeliminasi yang terakhir. Berarti kita sekarang pivotnya berubah gitu ya, pivotnya jadi ini dibagi ini gitu ya, 93,75 dibagi 50. Berarti untuk mendapatkan R4 berarti R4 dikurangi
93,75 dibagi 50 kali R3 gitu ya. Nah ini adalah nilai R4 nya gitu ya, nilai R4 nya, dan ini R3 setelah dikalikan sama 93,75 hasilnya adalah ini gitu ya. Gaussian yang ini gitu ya. Nah dari sini kan gampang gitu ya, tinggal A2 nya berapa, berarti kan gampang gitu ya. A2 nya adalah 1237,5 dibagi 234,75 gitu ya. Ini adalah nilainya, ini adalah nilai panjangnya, dan kemudian ini adalah hasil dari pembulatannya. Misal di sini 3 angka di belakang koma gitu ya, 0,005. Sebenarnya 2 angka di belakang koma sih mintanya gitu ya. Tapi karena di sini kalau 2 angka di belakang koma itu 0 gitu ya, nanti dibulatkan jadi 0, apapun dikalikan itu gak ada nilainya, makanya saya tulis sampai 3 gitu ya, 0,005. Kemudian A2 juga sama kayak gitu, tinggal 18,83 dikurangi 2250 kali A2 dibagi 50 gitu ya. Ini adalah nilainya gitu ya, ini nilai hasilnya, dan kemudian ini adalah pembulatannya. Boleh dibulatkan gitu ya, tapi hasil utamanya harus ditulis, nggak tiba ujuk-ujuk. Saya selalu ngasih tahu ya, kalau saya masih menemukan itu berarti itu sudah hak saya gitu ya, untuk hak prerogatif saya untuk menilai kalian gitu ya, kecuali kok saya belum menyampaikan gitu ya. Begitu pula dengan A1 gitu ya, nilainya ini gitu ya, kemudian setelah dibulatkan jadinya seperti ini. Begitu pula dengan A0 nya gitu ya, ini hasil pembulatannya. Udah deh gitu ya, kita sudah punya A3, kita sudah punya A2, sudah punya A1, sudah punya A0 gitu ya. Nah kemudian masalahnya adalah gitu ya, masalahnya adalah kita sudah punya A0, A1 dan A teman-temannya itu gitu ya, kita nggak bisa gitu ya kalau nggak disubstitusikan ke nilai yang sebenarnya gitu ya. That's why di sini gitu ya, setelah kalian otak-atik gitu ya, kan kalau Newton itu kan berarti kan kalau untuk 3 itu berarti kan 0 ditambah A1 kali T dikurangi T0 gitu ya, kemudian ditambah A2 kali T dikurangi T0 dikali T dikurangi T1 pun sampai A4 sampai A3 kali T dikurangi T0 T dikurangi T1 sampai T dikurangi T2. Nah hasilnya itu ini gitu ya. Boleh dibuktikan bener hasilnya ini atau enggak, karena kalau kalian nyuruh distance gitu ya, nggak bisa kalau kalian cuman nilainya gelondongan kayak gini, seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya, harus punya persamaan yang full gitu ya, baru diintegrasikan gitu ya, dinaikkan, karena kalau distance itu kan nilainya meter gitu ya, nanti diintegrasikan dari kecepatan, diintegrasikan supaya jadi jarak gitu ya. Kan kalau diintegrasi berarti ini kan kali T gitu ya, kali T, dan ini dibagi 2 T kuadrat seperti biasanya lah, baru ini antara 16 sama 11 gitu ya, tinggal dimasukkan, ini dimasukkan 16, ini dimasukkan 11 gitu ya nilainya, dan ini adalah hasilnya. Kemudian ketika dibulatkan jadinya segini gitu ya, jadinya segini. Nah kemudian pun dengan percepatan, kok percepatan itu diturunkan gitu ya, diturunkan. Nah turunannya gitu ya, turunannya adalah yaitu sama persamaan yang ini gitu ya, diturunkan terhadap T gitu ya, jadinya adalah persamaan ini kemudian dimasukkan ketika T sama dengan 16 berapa sih gitu ya, udah masukkan tuh nilainya, ini masukkan 16, ini 16, hasilnya adalah ini gitu ya. Jadi udah deh gitu ya, untuk yang Newton selesai gitu ya. Kita lanjut ke yang part 2. Sampai jumpa.